Kim Jong-un diisukan meninggal dunia, Korea Utara rombak bos intelijen. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Korea Utara diyakini telah mengganti Kepala Badan Intelijen Utama negara itu dan Komandan Pengawal tertinggi yang bertugas melindungi pemimpin negara Kim Jong-un dan keluarganya. Letjen Rim Kwang-il dipromosikan sebagai Direktur Reconnaissance General Bureau, menggantikan Jang Kil-song Desember lalu. Menurut Kementerian Unifikasi Seoul dalam acara publikasi tahunan tokoh-tokoh kunci negara itu pada Rabu 13 Mei 2020 kemarin. RGB Korea Utara yang diinisiasi pada tahun 2009 diketahui sebagai pihak yang berada di belakang beberapa serangan paling terkenal. Spionase, operasi klandestin, dan perang cyber yang dilakukan rezim terhadap berbagai negara termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Rim juga ditunjuk sebagai anggota Komisi Militer Pusat dari Partai Buruh yang berkuasa pada bulan Desember tambahnya. Itu berarti Rim telah memperoleh kenaikan pangkat dalam partai. Selain Rim, ada juga Kwak Chang-sik, diyakini telah ditunjuk sebagai Komandan Pengawal tertinggi baru pada April lalu. Kwak menggantikan Jenderal Angkatan Darat Oktogen Yoon Yoon-rin yang telah bertugas melindungi Kim sejak 2010 lalu. Sayangnya, tidak banyak informasi mengenai latar belakang Kwak. Dia hanya diketahui diangkat sebagai anggota Komite Pusat partai yang berkuasa pada Desember lalu. Alasan penggantian keduanya juga belum disebutkan, lapor Korea Herald. Termasuk Rim dan Kwak, ada 23 pejabat militer partai dan pemerintah yang secara keseluruhan telah menempati posisi baru. Penambahan pejabat baru dan perombakan kepemimpinan terbaru itu diyakini mengindikasikan pergantian generasi rezim. Itu juga dipercaya menegaskan cengkraman Kim yang semakin kuat karena menempatkan pembantu-pembantu utamanya ke jabatan-jabatan utama menurut kementerian tersebut. Tahun lalu, 80% anggota Politbiro diganti dan 9 dari 11 anggota atau 82% dari Komisi Urusan Negara dirombak, kata seorang pejabat kementerian yang tidak disebutkan namanya. SAC adalah badan pembuat keputusan tertinggi negara komunis itu. Ini menunjukkan pergeseran generasi dari Kim fokus pada perombakan personel berbasis kinerja. Dapat dilihat bahwa Kim juga memiliki kekuatan konsolidasi di negara tersebut. Sementara itu, kementerian mengatakan tidak dapat menginformasikan posisi adik perempuan Kim, yaitu Kim Yo-jong, yang baru-baru ini digembar-gemborkan bakal menjadi pengganti Kim saat pemimpin Korea itu diisukan menghilang hingga meninggal dunia. Dia bisa menjadi bagian dari Departemen Organisasi dan Bimbingan Departemen Propaganda dan Agitasi atau jabatan yang belum diketahui, kata pejabat kementerian itu. Sebagaimana diketahui, pada pertengahan April lalu dunia dihebohkan oleh kabar menghilangnya Kim Jong-un. Kabar itu ramai diperbincangkan setelah Kim tidak menghadiri acara peringatan penting untuk mendiang ayah dan kakeknya pada 15 April lalu. Ia terlihat di depan publik terakhir kali pada 11 April. Pada saat menghilang, berbagai spekulasi bermunculan mengenai kesehatannya. Ada yang menyebut Kim menghilang karena baru menjalani operasi jantung dan dalam keadaan kritis karena operasinya gagal. Hingga ada yang mengatakan dirinya telah meninggal dunia. Namun Kim kembali membuat kehebohan pada 1 Mei dengan muncul meresmikan sebuah pabrik pupuk di tengah kabar miring seputar kesehatannya. Media Korea Utara ramai-ramai menampilkan foto-foto dan video Kim yang memotong pita pada upacara pembukaan pabrik itu.
Jika Kim Jong-un meninggal, inilah urutan kandidat penggantinya. Korea Utara tidak pernah mempublikasikan siapa yang akan menggantikan Kim Jong-un jika ia tak mampu memimpin. Namun, para analisis mengatakan adik perempuannya dan para loyalis dapat mengambil alih tumpuk pemimpinan sampai ada penerus yang cukup tua untuk mengambil alih. Setiap perubahan kepemimpinan di Korea Utara telah meningkatkan prospek kekosongan kepemimpinan atau runtuhnya dinasti Kim yang telah memerintah negara itu sejak 1948. Sejauh ini, masing-masing dari 3 Kim yang memerintah Korea Utara telah memupus harapan dengan berpegang pada kekuasaan tangan besi. Namun di bawah komando Kim Jong-un, gudang senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara telah tumbuh secara substansial, meningkatkan kekhawatiran siapa yang akan mengendalikan senjata-senjata itu. Dilansir dari Reuters, berikut adalah tokoh-tokoh kunci dalam lingkaran kepemimpinan Korea Utara dan peran apa yang dapat mereka mainkan dalam setiap transisi pada masa depan. Yang pertama adalah Kim Yo Jong. Adik perempuan Kim Jong-un ini menjadi yang paling terlihat di sekitar sang pemimpin tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Ia sendiri secara resmi menjabat Direktur Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa secara tidak resmi juga menjadi kepala staf kakaknya. Dia diangkat sebagai anggota pengganti dari Komite Sentral Politbiro Kuat Partai Buruh yang berkuasa awal bulan ini, melanjutkan peningkatan karirnya dalam hierarki kepemimpinan. Kim Yo Jong, 31 tahun, memiliki kontrol kuat terhadap fungsi-fungsi partai kunci, menetapkan dirinya sebagai sumber kekuatan utama di balik kepemimpinan kolektif. Kim Yo Jong untuk sementara waktu akan menjadi basis kekuatan utama dengan kontrol organisasi dan Departemen Bimbingan, Peradilan, dan Keamanan Publik, kata Cho Han Bum dari Institut Korea untuk Unifikasi Nasional. Yang kedua adalah kalangan tua. Cho Ryong-hae naik menjadi kepala negara nominal Korut tahun lalu dan menjadi presiden Presidium Majelis Rakyat tertinggi. Ini mengakhiri puluhan tahun pelayanan dengan partai keluarga Kim yang berkuasa dan sebelumnya menjabat sebagai kepala politik berpengaruh militer Korea Utara di bawah pemimpin muda. Dia dan Pak Bong-ju, sesama anggota Politbiro dan mantan Perdana Menteri negara, dikabarkan Reuters kemungkinan akan menjadi tokoh yang membentuk kepemimpinan kolektif. Kim Yong-chol, wakil ketua partai dan mantan utusan nuklir utama, serta Menteri Luar Negeri Ri Song-kwon dapat ditugaskan menangani masalah-masalah diplomatik termasuk pembicaraan denuklirisasi yang terhenti, sebab mereka memainkan peran kunci dalam KTT dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yang ketiga adalah saudara yang terasing dan bibi Kim Jong-un. Kim Jong-chol adalah kakak Kim Jong-un tetapi belum menjadi bagian dari kepemimpinan Korea Utara. Sebaliknya, ia menjalani kehidupan yang tenang dengan memainkan musik, kata Tae Young-ho, mantan wakil duta besar Korea Utara di London yang membelot ke Korea Selatan. Dia diyakini tidak tertarik dalam kehidupan publik dan tidak mungkin muncul sebagai tokoh utama. Namun, beberapa analisis mengatakan dia mempertahankan hidup atau hubungan dengan saudara-saudara kandungnya dan dapat memainkan peran publik yang lebih dari kontingensi. Kemudian bibi Kim Jong-hui pernah menjadi figur yang kuat di lingkaran kepemimpinan ketika kakaknya Kim Jong-il memerintah negara. Dia belum terlihat lagi sejak suaminya, Jang Song-taek, yang pernah dianggap sebagai pria terkuat kedua di negara itu, dieksekusi pada 2013 lalu oleh Kim Jong-un. Kim Kyung-hui telah lama sakit tetapi sempat muncul sebentar awal tahun ini di sebuah pertunjukan gala bersama keponakannya. Keempat adalah generasi keempat. Kim Jong-un diyakini memiliki 3 anak dengan Ri Sol-ju. Anak bungsunya lahir pada 2017. Menurut Intelijen Nasional Korea Selatan, anak tertua adalah putra berusia 10 tahun yang berarti salah satu dari ketiganya akan membutuhkan bantuan kerabat atau wali politik mereka jika ingin menjadi pemimpin keturunan generasi keempat. Kim Jong-il telah dipersiapkan selama 20 tahun untuk memimpin negara. Sementara Kim Jong-un hanya memiliki waktu lebih dari setahun karena kematian mendadak ayahnya akibat stroke. Kim Yo Jong tidak mungkin mengambil alih kepemimpinan tetapi dapat membantu membangun rezim sementara sebagai pialang kekuasaan sampai anak-anak tumbuh dewasa.
dan Kim Jong Chol mungkin kembali untuk membantu sementara waktu, kata Go Myung Hoon, seorang peneliti dari Institut Studi Kebijakan Asia di Seoul.